Berkata Ibnu Atha, inna lid-du'a'i arkanan wa ajnihatan wa asbaban wa awqatan. Sesungguhnya doa itu punya rukun-rukun, kemudian punya sayap-sayap, punya sebab-sebab, dan juga waktu-waktu yang penting untuk diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sobat Kudo, kumpulan doa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda semuanya dalam lindungan Allah, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada Anda yang sudah mensubscribe channel Kumpulan Doa. Beriring doa, mudah-mudahan Allah limpahkan rezekinya yang melimpah ruah untuk Anda semuanya. Amin, Allahumma amin. Dalam kesempatan kali ini, Al-Haqir Umar Faruk Affandi ingin berbagi tentang tips-tips bagaimana caranya agar doa kita cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Tonton video ini sampai habis, insyaallah akan ada ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Namun bagi Anda yang belum mensubscribe channel Kumpulan Doa, mohon kesediaannya untuk mensubscribe-nya terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi seputar tentang doa. Terkait tentang bagaimana caranya agar doa kita itu cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini saya ambilkan satu referensi dari tafsir Al-Qurtubi. Ketika Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat yang ke-186 daripada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dalam tafsir ayat tersebut, Imam Al-Qurtubi mengutip sebuah keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Sahlu bin Abdillah At-Tustari, syurutud du'a sab'atun. Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari mengatakan bahwasanya syarat-syarat daripada doa, agar doa kita itu manjur, makbul, yakni ada 7. Awaluha, yang pertama adalah at-tadarru'. Ketika kita berdoa harus penuh dengan kerendahan hati, tadarru'. Makanya jangan ada kesombongan dalam diri kita. Nyatakan kepada Allah kalau kita ini butuh kepada, kita ini merendah di hadapan Allah, kita tak mampu berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada tadarru' dengan kerendahan hati. Kemudian yang kedua, wal khawfu. Dalam berdoa kita itu harus ada rasa khauf, takut, khawatir, takut kalau kita tidak ditoleh oleh Allah, takut kalau doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi harus diiringi dengan warraja, yakni
penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai takut kemudian ada rasa pesimis dan suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita takut tetapi diiringi dengan yang namanya roja. Dengan takut dan roja ini menandakan bahwasanya kita ini adalah hamba yang benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah wal mudawamatu, yakni di dalam berdoa kita harus continue. Di dalam berdoa kita harus istiqomah. Jangan sekarang berdoa besok sudah malas-malasan, ya. Ini namanya tidak istiqomah, tidak continue. Ahabbul a'mal indallah adwabuha. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah continue-nya. Kemudian wal khusyuk, di dalam berdoa kita harus khusyuk. Khusyuk ini adalah tarkul ghair li ajli syai', meninggalkan yang lain, fokus kepada satu perkara. Itu adalah khusyuk. Kemudian wal umum. Umum ini maksudnya adalah di dalam berdoa ini jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Menyeluruh, totalitas. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah wa aklul halal. Makanan kita juga makanan yang halal. Jangan gemar dengan makanan-makanan yang haram, karena itu berpengaruh kepada didengar atau tidaknya doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waqala Ibnu Atha, berkata Ibnu Atha, inna lid-du'ai arkanan wa ajnihatan wa asbaban wa awqatan. Sesungguhnya doa itu punya rukun-rukun, kemudian punya sayap-sayap, punya sebab-sebab, dan juga waktu-waktu yang penting untuk diperhatikan. Fa in wafaqa arkanahu qawiyah, kalau cocok pas rukun-rukun doa itu, maka qawiyah akan kuat doa kita. Kemudian wa in wafaqah ajnihatahu, kalau doa kita mencocoki terhadap sayap-sayapnya, tarafis sama, maka akan terbang ke langit doa kita. Wa in wafaqah mawaqitahu faza, kalau doa kita ini cocok pas dengan waktu-waktunya, maka akan beruntung. Wa in wafaqah asbabahu anjah, kalau doa kita ini mencocoki terhadap sebab-sebabnya, pas dengan sebab-sebabnya, anjah, maka doa kita ini akan sukses besar. Fa arkanuhu, adapun rukun-rukunnya diterangkan oleh Ibnu Atha di sini adalah hudurul qalbi, hadirnya hati ketika kita berdoa. Jangan sampai ketika kita berdoa hati kita lalai, tidak ingat kepada Allah, tidak sadar dengan apa yang kita ucapkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala la yaqbalullahu du'a min qalbin ghafil, Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Kemudian warrafatu, ketika kita berdoa harus lemah lembut, penuh penghayatan. Jangan asal teriak-teriak ketika berdoa, harus penuh dengan kelembutan. Kemudian wal istiqanah. Istiqanah ini penuh kerendahan hati di dalam berdoa. Istiqanah. Kemudian wal khusyuk, di dalam berdoa kita mesti khusyuk. Berarti
ada sedikit kesamaan dengan apa yang dilontarkan oleh Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari tadi, ya. Kemudian wa ajnihatuhu, adapun sayap daripada doa itu adalah as-sidqu, yakni kejujuran. Jadi ternyata menjadi pribadi yang jujur itu berpengaruh terhadap dikabul atau tidaknya doa kita. Kemudian wa mawaqituhu al-ashar, sementara waktu-waktunya adalah al-ashar, yakni waktu-waktu sahur. Jadi waktu sahur ini memang mempunyai banyak keistimewaan, karena Allah itu yanzilu ilas sama, rahmatnya itu turun ke langit dunia ini. Siapa yang meminta, Allah akan kabulkan. Siapa yang mohon ampunan, Allah akan ampun. Itu keistimewaan di waktu sahur. Kemudian wa asbabu, sebab-sebab daripada doa itu dikabul oleh Allah adalah as-salatu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebab doa kita dikabul oleh Allah adalah membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita berdoa tetapi lupa baca salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang perlu diperhatikan di dalam kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita cepat diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.